Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Hopefully wherever you are in good condition and happy situations. So, uh, today's discussion, we would like to learn about rules and obligations. So, we will learn about how to state rules and obligation in sentence. Jadi kita akan belajar tentang apa itu rules dan apa itu obligations. You can find the material, kalian bisa cari materinya in chapter 3, we know what to do, page 33, ada di halaman 33. Jadi kita akan belajar apa itu obligasi, kemudian bagaimana rumusnya untuk menyusun kalimat. Jadi kalimat itu dikatakan sebagai kalimat obligasi, kemudian modelnya apa saja yang akan kita pakai, kemudian juga tentang contoh-contoh penerapannya dalam kalimat. So are you ready guys? Okay, stay tune. Jadi simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Okay. So students, do you know what is obligation? Tahu nggak apa obligasi itu? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan. Jadi obligasi itu adalah sebuah ekspresi atau ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan sebuah kewajiban atau keharusan. Jadi kalimat-kalimat obligasi ini sering muncul di kehidupan sehari-hari kita. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya setelah ini ya. Jadi sampai saat ini paham ya. Jadi obligasi itu tentang kewajiban atau keharusan. Okay, yeah. Look at this PowerPoint. Ini adalah pattern. Pattern ini adalah rumus. Rumus biasanya yang digunakan untuk menyusun sebuah sentence atau kalimat. Jadi polanya sama, subjek, kemudian model. Modelnya di sini menggunakan yang have to, don't have to, must atau mustn't. Kemudian ditambah dengan verb dan object, sama, cuma beda di penggunaan model. Jadi banyak sekali model-model lain juga yang biasanya digunakan seperti should, shouldn't, kemudian need, dan lain sebagainya. Cuma dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang 4 ini. Have to, don't have to, must not, atau mustn't biasanya ya bacanya. Ya, ini mengingat rumus ini jangan terlalu kaku ya. Cukup setelah subjek itu ditambah model ya have to, don't have to, must, mustn't, kemudian ditambah verb, dan yang terakhir ditambahkan objek. Atau mau ditambahkan dengan komplement juga nggak masalah. Okay, I believe sampai sekarang kalian saya rasa sudah memahami ya apa itu obligasi dan rumusnya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang model yang pertama, have to atau don't have to. Ini saling berkebalikan. Nah, ini dalam penjelasan sudah tertera, model have to atau has to digunakan untuk menyatakan keharusan, juga di mana asal keharusan itu datang dari luar dari pembicara. Nah, kenapa di sini ada has to? Nah, kembali lagi, have to dan has to itu tergantung dengan subjeknya. Ketika subjeknya itu tunggal, maka menggunakan has to. Seperti I, atau juga he, she, it. Kemudian kalau yang have to itu yang jamak, seperti you, we, they. Ya. Jadi itu kenapa di situ ada has to dan have to. Penggunaannya sama, cuma beda di tunggal dan jamaknya saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contohnya langsung ya, biar kalian juga lebih paham. Jadi materi ini tersampaikan. Okay, students, look at the screen. Ini ada beberapa contoh atau examples.
sudah saya kasih warna, jadi kalian bisa membedakan mana yang merupakan model untuk kalimat obligasi ya. Contoh yang pertama, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, I have to go. Saya harus pergi. Have to di sini saya beri warna hijau, menandakan berarti ini adalah sebuah tanda jika itu adalah merupakan kalimat obligasi. Kemudian yang kedua, you have to eat. Kamu harus makan. Atau yang terakhir itu yang berkebalikan, I don't have to sleep. Gitu ya. Jadi saya rasa sampai di sini itu sudah jelas karena di sini sudah ada warnanya, jadi kalian bisa membedakan. Selanjutnya kita akan membahas yang selanjutnya. Nah, yang kedua ini adalah tentang model must and mustn't. Must adalah model verb dalam bahasa Inggris yang berfungsi utamanya adalah untuk menyatakan kewajiban. Ya, jadi ini menandakan kalimat obligasi. Nah, selanjutnya di bawahnya, jika dalam bentuk negatif kata must not atau mustn't menyatakan sebuah larangan. Jadi memang itu berkebalikan antara must not, dan juga yang pertama tadi yang have to dan don't have to itu saling berkebalikan. Tapi fungsinya sama, menyatakan tentang obligasi. Lah, kemudian kita langsung saja menuju ke contoh biar juga lebih paham juga dan bisa membedakan penggunaan kalimat dengan yang have to dan don't have to. Ya, here we go. Ini adalah beberapa contoh juga dari penggunaan must and must not. The first one, they must learn more seriously. Jadi mereka harus lebih serius lagi belajarnya. Atau yang kedua, you must help your parents. Kamu harus bantu orang tuamu gitu kan. Atau yang kebalikannya, yang mustn't ini berarti larangan. I must not call her. Saya nggak boleh menelpon dia perempuan. Kemudian atau yang bawahnya lagi, visitors mustn't eat and drink inside the museum. Jadi pengunjung tidak boleh makan dan minum dalam museum. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kalimat-kalimat obligasi ini have to, don't have to, must not, atau yang lainnya itu seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi saya rasa kalimat-kalimat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan juga tadi sudah saya jabarkan juga tentang rumusnya, patternnya, kemudian juga contoh-contohnya. Saya yakin kalian akan paham dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya akan ada inilah exercise ya. Kalian perlu coba karena kita akan dikatakan bisa itu ketika kita sudah sering mencoba. Ya, di slide selanjutnya ini nanti ada sebuah link, silakan dikerjakan. Kemudian nanti kalian juga bisa melihat apakah kalian itu benar atau tidak dalam menjawabnya. Tidak banyak, cuma 5 soal saja. Dan saya yakin dengan 5 itu setidaknya bisa melatih kalian sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Gitu ya. Saya rasa juga kalian sudah paham. Jadi silakan di next. Silakan dilanjutkan slide-nya untuk penugasan ya. Okay, students. So far, any question? Semoga tidak banyak ya pertanyaannya. Kan berarti kalau tidak banyak berarti kalian sudah paham betul. Tapi jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan nanti kalian bisa melampirkan atau juga bisa bertanya langsung ya kepada saya, bisa. Jadi thank you for today. Saya berharap kalian paham ya dengan materi yang sudah saya sampaikan ini tentang rules and obligations. So see you next week. Kita akan bertemu lagi ya minggu depan. Jadi di rumah tetap jaga kesehatan, jaga jarak,
dan juga tetap semangat belajarnya walaupun kita lakukan secara daring atau online ya. Ini tidak menutup kesempatan untuk kalian tetap bisa belajar mengenal bahasa Inggris atau juga pelajaran-pelajaran yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.